Sejak terakhir kali mengangkat trofi Liga Champions pada tahun 2015, perjalanan FC Barcelona di kompetisi paling elit Eropa seperti kehilangan arah. Yang terbaru, mereka dipaksa menyerah dengan agregat 3-2 oleh Atletico Madrid. Padahal saat itu mereka terlihat seperti tim yang hampir mustahil dihentikan. Trio Messi, Suarez, Neymar sedang berada di puncak performa. Lini tengah masih diisi para maestro, dan identitas permainan mereka jelas serta ditakuti. Namun ironisnya, setelah malam indah di Berlin itu, Barcelona justru memasuki periode panjang penuh trauma di UEFA Champions League. Bukan hanya gagal juara, mereka bahkan beberapa kali tersingkir dengan cara yang sangat menyakitkan. Ada rangkaian faktor domino yang menyebabkan bencana bagi warga Katalan. Masalah pertama yang paling fundamental adalah berakhirnya generasi emas tanpa proses transisi yang sehat. Tim Barcelona 2015 bukan sekedar tim kuat, tetapi tim yang sangat langka dalam sejarah sepak bola. Mereka punya keseimbangan sempurna antara pengalaman, kreativitas, dan kualitas individu kelas dunia di setiap lini. Namun ketika para pemain inti mulai menua, Barcelona gagal merencanakan regenerasi dengan benar. Alih-alih membangun ulang skuad, klub justru melakukan panic buying setelah kehilangan Neymar pada 2017. Dana besar hasil penjualan itu dihabiskan untuk membeli pemain mahal seperti Coutinho, Dembele, dan Griezmann yang semuanya zonk. Secara kualitas mereka pemain hebat, tapi secara taktik dan kebutuhan tim, mereka nggak bisa gantiin peran Neymar. Hasilnya skuad Barca jadi nggak seimbang. Kesalahan transfer ini jadi titik awal keretakan fondasi tim. Di saat yang sama, karena nggak ada sosok yang benar-benar bisa diandalkan dan menuanya Xavi serta Iniesta, Barcelona perlahan berubah jadi tim yang terlalu bergantung pada satu sosok, yaitu Lionel Messi. Ketergantungan ini tidak terasa di liga domestik karena kualitas lawan yang terlalu mudah. Dalam kompetisi panjang seperti Liga, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Namun Liga Champions berbeda. Di kompetisi ini lawan memiliki kualitas setara atau bahkan lebih baik. Ketika Messi berhasil dikunci oleh lawan, Barcelona sering terlihat kehilangan ide. Padahal statistik Big Data pernah bilang kalau di 2019, 42% gol Barca lahir dari kaki Messi. Ini terlihat jelas saat lawan Juventus, Roma, Liverpool, hingga Bayern. Setiap kali Messi dimatikan, Barcelona kehilangan arah permainan. Masalah berikutnya datang dari perubahan besar dalam tren sepak bola Eropa. Setelah 2015, banyak klub top mulai mengadopsi gaya bermain yang lebih cepat, vertikal, dan penuh pressing. Tim-tim seperti Liverpool, Bayern Munich, dan Manchester City mengembangkan sepak bola intensitas tinggi yang menuntut fisik, kecepatan, dan pressing tanpa henti. Sementara itu, Barcelona masih mencoba mempertahankan gaya possession yang lebih lambat dan sabar seperti era kejayaan mereka. Masalahnya, gaya ini membutuhkan pemain dengan kualitas teknis dan mobilitas luar biasa, seperti generasi Xavi dan Iniesta. Ketika pemain pengganti tidak memiliki karakteristik yang sama, gaya permainan itu justru menjadi kelemahan. Barcelona sering kesulitan saat kehilangan bola karena transisi bertahan mereka lambat. Ketika menghadapi tim dengan pressing agresif, build-up mereka mudah dipatahkan. Kekalahan 8-2 dari Bayern Munich pada 2020 menjadi simbol paling brutal dari benturan dua era sepak bola. Itu bukan sekedar kekalahan besar, melainkan tanda bahwa model lama Barcelona sudah tidak relevan di level tertinggi Eropa. Namun faktor taktik dan manajemen saja tidak cukup menjelaskan trauma panjang Barcelona di Liga Champions. Ada faktor mental yang sangat kuat dan terus menghantui klub selama bertahun-tahun. Dalam kurun waktu singkat, Barcelona mengalami beberapa comeback paling menyakitkan dalam sejarah kompetisi ini. Kekalahan dari Roma pada 2018 dan Liverpool pada 2019 meninggalkan luka psikologis yang dalam. Setelah dua kejadian itu, terlihat jelas bahwa Barcelona sering panik ketika ditekan dalam pertandingan besar. Setiap musim berikutnya, bayang-bayang kegagalan masa lalu seperti ikut bermain bersama mereka. Padahal di kompetisi seketat Liga Champions, mentalitas sering jadi pembeda antara juara dan yang gugur. Situasi semakin memburuk ketika Barcelona memasuki krisis finansial besar sekitar tahun 2020. Pengeluaran gaji pemain yang terlalu tinggi dan manajemen keuangan yang buruk membuat klub mengalami masalah hutang serius. Dampaknya sangat besar terhadap performa di Eropa. Mereka tidak lagi mampu membeli pemain top yang dibutuhkan. Bahkan, klub harus kehilangan Messi pada 2021 karena tidak mampu memperpanjang kontraknya. Kehilangan pemain terbaik sepanjang sejarah klub jelas diri pukulan besar. Sejak saat itu, Barcelona terpaksa mempercepat penggunaan pemain muda dalam proses rebuild. Ada juga faktor lain yang jarang disadari. Format kompetisi Liga Champions sendiri tidak selalu cocok dengan Barcelona.
Dalam kompetisi liga, tim terbaik biasanya akan finish di posisi teratas karena kualitas mereka terlihat dalam jangka panjang. Namun Liga Champions adalah turnamen knockout. Dalam 2 pertandingan saja, satu kesalahan bisa menghancurkan seluruh musim. Barcelona sering mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, tetapi tidak selalu cukup efektif dalam pertandingan hidup mati. Banyak tim yang lebih pragmatis mampu memanfaatkan momen dan bertahan dengan disiplin. Dalam situasi seperti ini, dominasi permainan tidak selalu berujung kemenangan. Jika semua faktor ini digabungkan, kita melihat gambaran besar kenapa Barcelona begitu sulit kembali ke puncak Eropa. Kesalahan yang dibuat antara 2016 hingga 2021 menciptakan efek domino yang panjang. Bahkan ketika klub mulai membangun ulang dengan generasi baru macam Lamine Yamal dan Fermin Lopez. Kini Barcelona perlahan mencoba bangkit dengan proyek jangka panjang Hansi Flick dan kepercayaan pada pemain muda. Namun, untuk kembali menjuarai Liga Champions, butuh proses yang memang tidak instan. Tapi bukan tidak mungkin, suatu hari nanti Barcelona mampu berjaya kembali.